Oke, baik Ananda semua. Di sini mau akan menjelaskan bagaimana menentukan nilai optimum dengan menggunakan GeoGebra ya. Oke, sekarang kita perhatikan permasalahan berikut. Nah, di sini ada permasalahan. Produsen sepatu membuat dua model sepatu menggunakan dua bahan yang berbeda. Komposisi model pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua. Sedangkan komposisi model kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Persediaan di gudang bahan pertama 72 kilo, sedangkan bahan kedua 64 kilo. Harga model pertama adalah 500.000 dan model kedua adalah 400.000. Tentukan pendapatan maksimum yang diperoleh. Nah, sekarang yang kita tentukan dulu adalah yang menjadi X dan Y. Nah, di sini harganya atau fungsi tujuannya ada di model pertama dan model kedua. Berarti inilah yang akan kita misalkan sebagai X dan Y. Oke, kita lanjutkan. Yang langkah pertama adalah membuat tabelnya. Tabelnya bagaimana, Bu? Oke, tabelnya sama sudah kita pelajari. Tentukan dulu topiknya apa. Model sepatu 1 adalah X, model sepatu 2 adalah Y, dan ketersediaan. Nah, bahan pertama tadi, untuk model sepatu 1 menggunakan 200 dan sepatu 2 adalah 180, dan ketersediaan tadi adalah 72 kilo. Nah, jadi 72 kilo itu harus kita ubah dulu ke dalam gram. Ya, 1 kilo itu adalah 1000 gram. Berarti kalau 72 kilo itu adalah 72.000 gram. Sama ya, 64 kilo juga kita dapat 64.000 gram. Nah, ini kita masukkan. Bahan 2 ada 150, ya 150 untuk sepatu 1, 170 untuk sepatu 2. Dengan kesediaannya adalah 64.000 gram. Harganya untuk model sepatu 1 adalah 500.000, model sepatu 2 adalah 400.000. Nah, setelah ini kita buat ke dalam suatu batasan. Nah, batasannya yang pertama untuk bahan 1 dulu 200X ditambah 180Y. Nah, karena ini ketersediaan ya, ketersediaan itu adalah bahan yang ada. Berarti dia adalah batasan minimum. Ya, ketersediaannya adalah batasan batasan maksimum maksud Ibu ya. Batasan maksimumnya. Oke, maksimumnya berarti tandanya kita gunakan adalah kurang dari sama dengan. Ya, karena dia ada di maksimumnya hanya 72.000 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita dapat yang kedua adalah 150X tambah 170Y kurang dari sama dengan 64.000. Yang ketiga, X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Ini adalah syarat ya yang selalu ikut. Nah, kemudian kita masukkan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi adalah diminta pendapatan maksimum, berarti dimaksimumkan fungsi di Z, X, Y 500.000 X ditambah 400.000 Y. Nah, ini pertidaksamaan inilah yang akan kita masukkan ke dalam GeoGebra. Nah, sekarang kita masuk ke dalam aplikasi GeoGebra-nya. Oke, baik Ananda semua. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan atau menggunakan GeoGebra dalam menentukan fungsi optimum ya. Nah, tadi kita udah dapat nih ya fungsi-fungsi ini ya. Nah, setelah kita memodelkan, kita dapat pertidaksamaan atau batasan atau kendala ya yang disebut dalam suatu program linier. Nah, yang bentuk-bentuk ini, pertidaksamaan ini ya, yang akan kita masukkan ke dalam kolom inputnya ya. Yang pertama masukkan dulu fungsi objektifnya. Oke, fungsi objektifnya ada di maksimumkan Z X, Y sama dengan 500.000 X ditambah dengan 400.000 Y. Nah, setelah itu kita masukkan pertidaksamannya. Lihat tandanya ini kita gunakan pertidaksamaan dulu. Yang lebih besarnya dulu masukkan, lebih besarnya, kemudian yang ini lebih kecilnya. Ini tanda lebih kecilnya dulu yang dimasukkan. Nah, kita masukkan dulu dari yang angka dulu aja ya. 200X ditambah 180Y lebih kecil ya. Masukkan dulu 72.000 ya, 72.000. Kemudian hubungkan dengan tanda dan untuk melanjutkan ke pertidaksamaan berikutnya. Lihat di keyboardnya. Nah, perhatikan ini ada tanda dan di sini ya. Ini bentuk dan. Klik. Nah, nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Ini adalah penghubungnya supaya gambarnya nanti jadi satu ya. Nah, masukkan pertidaksamaan berikut 150 X ditambah dengan 170Y lebih kecil dari 64.000. Oke, hubungkan lagi dengan tanda dan. Masukkan X lebih besar dari 0 dan lagi. Oke, Y lebih besar dari
0. Nah, udah dapat bentuk ini, sekarang tinggal masukkan yang menggunakan tanda sama dengan. Oke, masukkan lagi. Sama kayak tadi. 200X ditambah 180Y sama dengan 72.000. Nah, ini satu-satu masukannya ya. Jadi sini garisnya nanti dia juga jadi satu, jadi garis penuh ya, sesuai dengan pembatasnya. Oke, kemudian lanjut 150X ditambah 170Y sama dengan berapa di situ? 64.000. Ya, kemudian yang ketiga X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, ini fungsinya udah masuk semua ya. Jadi pertidaksamaan atau batasnya sudah masuk semua. Sehingga kita peroleh gambarnya akan jadi seperti ini nanti. Nah, kita menemukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya, nah sudah ditemukan. Sekarang tinggal menentukan titik pojok. Ya, titik pojok. Nah, batasannya kan ada di sini nih ya. Jadi jangan lewat dari sini, dari garis biru ini, dari daerah yang biru ini. Nah, ini adalah daerah-daerah himpunan penyelesaian. Sekarang untuk melihat titik pojoknya, lihat ini. Ya, ada titik ya di sini nanti ada lambangnya itu adalah poin A yang ini. Kalian lihat nih perpotongan dua objek. Ya, lihat dulu yang pertama yang keluar nanti adalah titik A yang ini. Kemudian cari yang gambar ikonnya perpotongan dua objek. Klik. Nah, sudah dapat nih, kita dapat nih titiknya. Ya, klik aja di sini ada titik A, titik B dan ya, Ibu masukkan lagi nih. Titik A, kemudian titik B, kemudian titik C. Nah, udah dapat titiknya A, B, dan C. Ya, di sini sudah kelihatan sama Ananda semua. Ada di titik mana? Ya, titik A di mana, B di mana, C di mana. Sekarang tinggal memasukkan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi ada di Z, X, Y ini ya. Nah, di sini Ananda hanya tinggal menuliskan Z-nya sesuai ya, kalau kapital-kapital. Z, X-nya ada berapa di titik A? Titik A ini yang masukkan. 0,376,47. Nah, untuk menuliskan koma yang ini, itu menggunakan tanda titik ya. 47. Nah, tinggal dienter aja. Nanti dapat hasilnya adalah 150.588.000. Kemudian titik yang kedua, ZB berarti. ZB yang Anda semua masukkan 102,86. Batasnya baru pakai koma ya, tanda koma. 285.71 ya, atau koma 71. Nah, udah dapat hasilnya. Kemudian di ZC-nya, masukkan titik C-nya ada di 360,0. Nah, sudah dapat nih tiga-tiganya ya fungsinya. Sekarang lihat nilai yang paling maksimum ada di mana? Ada di titik C, yaitu sebesar 180 juta. Nah, ini adalah disebut sebagai pendapatan maksimum. Ya, jadi pendapatan maksimum produsennya setelah mengerjakan dua jenis atau dua model sepatu itu adalah sebesar 180 juta. Nah, jadi inilah yang akan Ananda ambil kesimpulan bahwa pendapatan maksimumnya ada di 180 juta ya. Oke, ini adalah bagaimana langkah kalian untuk memasukkan ya fungsi-fungsi ini ke dalam GeoGebra, kemudian menemukan fungsi optimumnya. Ya, Ibu harap Ananda bisa memahami dan silakan untuk mengerjakan LKPD-nya. LKPD-nya sudah Ibu masukkan Classroom. Ya, dikerjakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di dalam LKPD. Ya, jika bingung nanti bisa ditanyakan kembali.